Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami Jaring Movie. Halo. Di channel ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Sebelum kita masuk ke filmnya, kita mau infoin dulu nih kalau 88% dari kalian yang nonton belum subscribe channel ini. Jadi pencet tombol subscribe-nya dulu ya guys, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Kali ini kami akan membahas film komedi romantis yang berasal dari Taiwan. Film ini menceritakan tentang perjuangan dan hambatan seorang laki-laki dalam mendapatkan wanita pujaan hatinya. Jadi langsung saja tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai film yang berjudul You Are the Apple of My Eye. Awal film dimulai di tahun 1994 dengan seorang pria yang bernama Ko Teng yang sedang berangkat ke sekolah dengan sepedanya. Sampai dia bertemu temannya yang mempunyai kebiasaan tegak, tapi yang tegak bukanlah keadilan, yaitu Bochi. Tak lama mereka bertemu dengan Aho, teman masa kecil mereka yang sangat suka makan. Lalu sampailah 3 serangkai ini di sekolah. Di sana, dia bertemu dengan teman keempat mereka yaitu Sao yang sangat menyukai basket dan juga suka pamer ke Ko Teng. Kepribadian mereka yang berbeda-beda ini disatukan karena mereka semua suka dengan satu gadis yang sama, yaitu Xiayi. Sebelum kelas dimulai, ada lagi teman dekat mereka yang baru datang yang bernama Gaibi. Kebiasaannya yang selalu menggaruk-garuk membuat Ko Teng selalu menjahilinya. Seperti kali ini, Ko Teng dengan keahlian membidiknya, dia malah menjepret karet ke arah kesensitifannya si Gaibi. Upacara sekolah pun dimulai, namun Ko Teng, Bochi, dan Sao malah ketahuan tertidur dan langsung digeplakin sama guru yang mengawasi. Upacara selesai dan jam pelajaran pun dimulai. Saat belajar, Ko Teng dan Bochi yang bosan malah melakukan sebuah lomba kecil di dalam kelas, yaitu mengadakan pertarungan konser. Ya lihat sendiri deh ya ngapain nih mereka. Dia pun langsung disuruh berdiri dan membaca hal yang dibahas oleh guru. Bochi langsung bingung karena dia belum memakai celananya. Namun tiba-tiba Ko Teng langsung berdiri padahal dia juga belum pakai celananya. Dan akhirnya mereka berdua pun dihukum karena ketahuan berbuat yang tidak-tidak di kelas. Guru yang menghukum pun heran karena sekian lama dia menjadi guru, baru kali ini dia menghukum murid karena masturbasi di kelas. Lalu si guru ini memindahkan tempat duduk mereka berdua ke depan Xiayi dan meminta Xiayi mengawasi mereka karena Xiayi adalah murid teladan. Si Ko Teng merasa kesal karena tempat duduknya dipindahkan karena dia tidak bisa bertingkah lagi. Tapi meskipun tempat duduknya sudah dipindahkan, Ko Teng dan Bochi tetap tidak berubah. Mereka bahkan bermain kartu di tengah pelajaran sampai Xiayi menendang kursi Ko Teng dari belakang. Namun si Ko Teng tidak memperdulikannya. Si Ko Teng ini tetap saja mengganggu murid lain sampai Xiayi menegurnya. Mungkin ini adalah caranya mendapatkan perhatian dari Xiayi. Saat pulang sekolah, Ko Teng, Bochi, dan Aho pulang bareng naik sepeda karena tujuan mereka searah. Saat sampai di rumah, si Ko Teng ini mempunyai kebiasaan aneh, yaitu selalu tidak memakai pakaian alias telanjang. Dan ternyata ayahnya juga sama. Ya udah gak ngerti lagi deh nih sama nih keluarga. Untung emaknya enggak. Kalau iya kan bisa berabe cok. Saat makan malam, Ko Teng diceramahi oleh ayahnya karena ketahuan masturbasi di kelas. Dan nilainya juga yang paling rendah di kelas. Lalu ayahnya meminta Ko Teng untuk memikirkan masa depannya. Jangan hanya perempuan saja.
Koteng pun teringat dengan teman-temannya yang mempunyai cara sendiri untuk dekat dengan Syai. Gaibi yang suka membuat para anak-anak perempuan tertawa dengan bermain sulap, Sao memamerkan skill namun berakhir bala, Aho yang suka membalas hal-hal yang disukai Syai, dan Boci yang suka bermain musik di depan rumah Syai. Sementara Koteng masih bingung bagaimana caranya bisa dekat dengan Syai. Keesokan harinya, di dalam kelas saat pelajaran dimulai, guru memberitahu murid untuk membuka buku pelajaran. Namun Syai, dia lupa membawa buku pelajarannya. Dan guru pun bilang, bila ada yang tidak membawa buku, maka murid itu akan dihukum. Koteng yang mengetahui hal itu langsung memberikan bukunya ke Syai dan langsung berdiri. Si guru itu pun langsung menghukumnya untuk 10 kali lompat jongkok mengitari koridor sambil membawa kursi di atas kepalanya. Syai pun langsung merasa tidak enak. Tapi gak lama dia malah sedikit tertawa karena dia melihat banyak gambar konyol yang dibuat Koteng di buku itu. Keesokan harinya, Syai menghampiri Koteng yang sedang makan sendirian di koridor. Dia ingin berterima kasih pada Koteng karena telah meminjamkan bukunya kemarin. Syai tiba-tiba bertanya, kenapa Koteng malas belajar? Namun Koteng menjawabnya malah bercanda dan bilang kalau dia belajar maka dia akan menjadi pintar, bahkan dia bisa mengalahkan nilainya Syai. Oh siap bang. Saat pulang sekolah, Syai menghampiri Koteng lagi dan memberikannya soal latihan. Koteng bertanya kenapa dia harus mengerjakannya. Syai bilang kalau dia tidak suka dengan orang yang malas tapi malah ngatain orang yang nilainya tinggi. Lalu dia pergi meninggalkan Koteng. Keesokan harinya, Koteng ternyata mengerjakan soal yang diberikan oleh Syai. Saat dia menyerahkannya ke Syai, Syai langsung mengetahui kalau Koteng tidak mengerjakan lewat buku petunjuk yang diberikan. Karena banyak jawaban yang salah. Singkat cerita, Syai dan temannya yaitu Xiaowei sedang jajan. Xiaowei bertanya kenapa Syai membantu Koteng belajar. Karena itu tidak terlihat seperti dirinya. Dan Syai bilang kalau dia benci orang yang malas dan gak tahu diri. Scene kembali ke Koteng yang kembali mengerjakan soal dari Syai. Koteng mengeluh kalau mengerjakan soal itu sangat membosankan. Dia bahkan curhat ke anjingnya yang sedang mengawini kakinya. Aduh, ini lagi. Bahkan anjingnya tingkahnya juga... Tak lama, ibunya datang dan membawakan makanan. Ibunya sangat senang karena Koteng akhirnya mau belajar dengan serius. Keesokan harinya, 5 sekawan ini sedang makan bersama sambil bercanda gurau. Saat sampai di kelas pun, Koteng langsung setoran hasil soal ke Syai seperti biasa. Teman-temannya langsung heran kenapa mereka berdua menjadi dekat. Bahkan seorang Koteng pun sampai mau belajar. Dia bahkan sampai belajar sambil pup di rumahnya, juga di lorong rusun tempat tinggalnya. Sampai ia ditegur oleh tetangga karena terlalu berisik. I fuck you. I sleep late because I study very hard. Scene beralih di dalam kelas. Di sana, guru sedang membagikan nilai hasil ujian. Dan ternyata Koteng mendapat nilai ujian 75. Dan Syai langsung merasa bangga padanya. Pada saat istirahat, Syai menanyakan tentang sebuah rumor horor yang sedang viral ke Koteng. Namun si Koteng malah menjawab sambil bercanda dengan muka serius. Sao yang melihat kedekatan mereka pun meminta Koteng untuk membuatkan surat cinta untuk Syai saat mereka sedang buang air kecil. Koteng disogok dengan minuman kaleng yang akan diberikan oleh Sao setiap hari selama setahun dan 2 buah kartu langka jika Syai menerima cintanya. Scene pun beralih ke kelas. Saat kelas mereka sedang kebagian jatah piket, Syai meminta Koteng agar tetap di sekolah sampai malam untuk belajar dengannya. Saat belajar, Koteng memberikan Syai surat cinta yang diminta oleh Sao.
Namun Syai langsung mengetahui kalau sebenarnya Kotenglah yang menulis itu dan menyuruh Koteng untuk belajar lagi. 这是哪字？清晨啊，你写情书文笔真的很差哎！有时间帮人家写情书啊，不如用这些时间拿去背单词。 Koteng bilang jangan sampai Syai menyukainya karena terlalu sering bersama. Namun Syai menjawab kalau dia tidak suka sama orang yang lebih bodoh darinya. Mamam tuh. Koteng yang merasa kesal langsung membuat taruhan dengannya. Kalau nilainya lebih tinggi dari Syai, maka Syai harus mengikat rambutnya selama 1 bulan. Jika Koteng yang kalah, maka dia akan melakukan satu hal yang Syai suruh dan memangkas habis rambutnya. 随便啊，反正又不可能。这种超鸡巴的自信，我又被电到了。 Semangat belajar si Koteng pun langsung membara dan mereka akhirnya semakin dekat karena sering belajar bersama. Hari penentuan tiba dan taruhan dimenangkan oleh Syai. Mereka pun tetap melakukan belajar rutin bersama setelah sekolah. Namun di saat sedang belajar, tiba-tiba Koteng keluar dari daerah sekolah sambil hujan-hujanan untuk mencukur rambutnya. Dan saat kembali, Syai yang melihat Koteng botak langsung tertawa bahagia karena Koteng menepati janjinya. Keesokan harinya, kelima serangkai yang sedang berkumpul di halaman sekolah, tak lama Syai lewat di depan mereka dengan rambut yang diikat. Pandangan mereka pun tak bisa lepas dari Syai. Mereka langsung GR dan mengira kalau Syai mengunci rambutnya karena mereka. Namun Koteng heran mengapa Syai melakukannya, karena Syai memenangkan taruhan itu. Dan semenjak itu belajar jadi hal yang menyenangkan buat Koteng. Scene berpindah di saat kelulusan mereka dari sekolah. Syai ditunjuk sebagai pemberi pidato kelulusan dan mereka semua terlihat bahagia karena lulus. Setelah itu, Xiaowei menanyakan kepada Syai apakah dia sudah memutuskan siapa yang akan jadi pacarnya. Syai bilang jika dia ditembak maka dia akan merasa senang. Namun si editor film menyensor nama pria yang beruntung itu. Scene beralih saat mereka sedang tes untuk perguruan tinggi. Dan bagi Koteng, tes itu persis seperti apa yang Syai ajarkan padanya. Sebelum perkuliahan dimulai, mereka menyempatkan untuk menghabiskan waktu dulu di pantai. Saat si Aho ingin mengatakan cintanya kepada Syai, tiba-tiba Koteng datang dan menghancurkan rencananya. Namun, Aho yang melihat Syai bahagia pun tidak marah dengan kejadian itu. Setelah selesai bermain, Aho menanyakan kepada mereka setelah lulus mereka mau jadi apa. Mereka pun mengungkapkan cita-cita mereka. Namun, Syai tidak mengatakannya karena dia tidak berharap banyak pada masa depannya. Sementara Koteng hanya menjawab kalau dia ingin membuat dunia lebih baik karenanya. Scene berpindah ke Koteng yang sedang melukis dan dia mendapat telepon dari Syai. Namun Syai hanya menangis di telepon itu. Koteng pun langsung bergegas ke tempat Syai berada. Saat sampai, Syai bercerita kalau dia selalu belajar, namun kenapa nilainya tetap saja kurang memuaskan. Koteng pun langsung melepas bajunya supaya bisa jadi lap ingus buat Syai. Dan tiba-tiba Koteng bilang kalau dia ingin bilang sesuatu ke Syai. Namun Syai bilang jangan menyatakan cinta sekarang. Dan Koteng memang mau bilang kalau dia menyukai Syai, dan Syai pun sudah mengetahuinya. Setelah itu pun hanya ada keheningan dan Koteng yang berusaha menenangkan Syai. Scene pun beralih di mana mereka harus berpisah. Syai diantar ke stasiun oleh Koteng. Koteng juga memberikan sebuah baju yang dibuatnya sendiri ke Syai. Dan Koteng secara tidak langsung menebak Syai dengan membuatnya berjanji untuk tidak membiarkan ada cowok untuk mendekatinya. Namun belum benar-benar dijawab oleh Syai dan akhirnya mereka berdua pun berpisah.